Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan oknum polisi ini lumpuh setelah tilang seorang kakek tua ternyata beliau. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah jalanan sepi di Jawa Timur, seorang polisi muda bernama Adit menghentikan seorang kakek tua yang mengendarai motor butut tanpa helm. Dengan tegas, Adit menilangnya tanpa mau mendengar alasan sang kakek. Namun, begitu Adit menuliskan surat tilang, tiba-tiba tubuhnya gemetar dan kakinya terasa mati rasa seolah lumpuh. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik ketakutan, menyebut nama sang kakek dengan penuh hormat. Adit yang awalnya sombong, kini dipenuhi rasa panik. Siapakah sebenarnya kakek tua itu? Dan mengapa hanya dengan sebuah tilang, Adit harus mengalami kejadian aneh yang mengubah hidupnya selamanya? Misteri pun dimulai, membawa Adit ke dalam rahasia besar yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di bawah langit mendung yang menggantung rendah, Adit mengendarai motornya perlahan di sepanjang jalan desa yang sepi. Jalanan sempit itu hanya diterangi lampu jalan redup, memberikan suasana yang sedikit mencekam. Sebagai polisi lalu lintas, ia sudah terbiasa berpatroli di daerah terpencil, tapi malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Dari kejauhan, Adit melihat seorang kakek tua mengendarai motor tua yang tampak ringkih. Suaranya berderak, seperti hampir rontok setiap kali roda berputar. Kakek itu tak mengenakan helm, dan lampu belakang motornya redup. Tanpa ragu, Adit menyalakan sirine kecil di motornya lalu memacu kendaraan mendekati kakek itu. "Pak, tolong menepi," serunya tegas. Kakek itu menoleh perlahan, tatapannya tenang namun dalam. Ia kemudian menepikan motornya ke pinggir jalan tanpa banyak protes. Adit turun dari motor dan menghampiri. "Pak, Bapak tahu kenapa saya berhentikan?" tanyanya dengan nada profesional. Kakek itu hanya tersenyum tipis. "Karena saya tidak pakai helm." "Betul. Dan lampu belakang motor Bapak juga redup. Ini sangat berbahaya di malam hari," kata Adit sambil mengeluarkan buku tilang. Kakek itu mengangguk, masih tersenyum. "Anak muda, kau yakin ingin menilangku?" Adit mengernyit. "Tentu saja, Pak. Aturan tetap aturan." Kakek itu menatapnya lama, lalu dengan suara pelan namun terdengar jelas di tengah sunyi malam, ia berkata, "Kalau begitu, lakukanlah." Tanpa berpikir panjang, Adit mulai menulis surat tilang. Namun, saat ia baru saja menyentuhkan pulpen ke kertas, tiba-tiba ada sensasi aneh merayapi kakinya. Seperti kesemutan, lalu berubah menjadi rasa dingin yang menjalar cepat. Adit mencoba bergeser, tapi tubuhnya terasa berat. Matanya membulat saat ia menyadari bahwa kakinya mulai mati rasa, tak bisa digerakkan. Ia mencoba berdiri tegak, namun lututnya goyah. "Apa ini?" gumamnya panik. Kakek itu masih berdiri di tempatnya. Wajahnya tak berubah sedikit pun. Adit mencoba menahan diri, tapi ketakutan mulai menjalar. Sesuatu yang tak terlihat sedang terjadi, dan ia tak tahu bagaimana menghentikannya. Adit mengerjap panik. Sensasi dingin di kakinya kini semakin menyebar, merayap naik ke betis, lalu ke paha. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menggoyangkan kakinya, tapi seolah tertanam di tanah. Kakek itu masih berdiri di tempatnya. Tatapan matanya tenang, seperti tahu persis apa yang sedang terjadi. "Kenapa? Kenapa kaki saya seperti ini?" suara Adit bergetar. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menatap Adit dalam-dalam. "Nak, kau harus tahu bahwa tidak semua orang bisa kau perlakukan sama. Ada yang harus dihormati lebih dari sekadar aturan manusia." Adit menelan ludah. Tangannya masih menggenggam buku tilang, tapi kini terasa dingin seperti es. Matanya bergerak ke sekitar, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Tapi jalanan ini terlalu sepi. "Dengar, Pak," Adit mencoba bersikap tegar. "Saya hanya menjalankan tugas. Kalau Bapak merasa ini tidak adil, Bapak bisa ajukan banding, tapi..." "Sudah terlambat," potong si kakek dengan suara lembut, tapi penuh makna. "Kau sudah menuliskan namaku di kertas itu. Maka, konsekuensinya telah kau terima." Tiba-tiba, rasa dingin itu berubah menjadi nyeri menusuk. Adit hampir berteriak, tapi tenggorokannya tercekat.
Ia melihat kakinya sendiri, dan dalam cahaya lampu jalan yang redup, ia merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Kulit kakinya memucat, seakan-akan darah berhenti mengalir. Kakek itu melangkah mendekat. "Kau ingin tahu siapa aku sebenarnya?" Suaranya berbisik, tapi terdengar jelas di telinga Adit. Adit hanya bisa menatap dengan ketakutan, tidak mampu menjawab. Bab 3. Rahasia Sang Kakek. Kakek itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya dengan gerakan halus. Seketika, angin dingin berhembus, membawa serta bau tanah basah yang aneh. "Aku sudah ada di sini jauh sebelum kau lahir, Nak," katanya perlahan. "Aku melihat jalanan ini dibangun. Aku menyaksikan orang-orang datang dan pergi. Aku menyaksikan bagaimana manusia menjadi serakah dan lupa diri." Adit menelan ludah. "Apa maksud Bapak?" "Tidak semua yang terlihat lemah itu seperti yang kau pikirkan," kakek itu melanjutkan. "Kadang, manusia terlalu cepat menilai tanpa memahami." Mata Adit melebar. Ada sesuatu yang aneh dengan kakek ini. Tatapannya begitu dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara azan berkumandang. Samar, namun cukup jelas. Begitu suara azan itu menyentuh udara, rasa nyeri di kaki Adit perlahan mereda. Ia bisa merasakan sedikit pergerakan. Si kakek menghela napas. "Malam ini kau beruntung, Nak. Aku hanya ingin memberi pelajaran, bukan hukuman." Adit memandangnya tanpa berkedip. "Siapa? Siapa Bapak sebenarnya?" Kakek itu tersenyum lagi, lalu membalikkan badan. "Bersyukurlah kau masih diberi kesempatan," katanya sambil melangkah pergi. Adit ingin mengejar, tapi tubuhnya masih lemas. Saat ia akhirnya bisa menggerakkan kakinya sedikit, ia menoleh ke arah kakek itu. Namun yang mengejutkan, kakek itu sudah menghilang dalam gelap, seolah-olah tidak pernah ada. Di tangannya, buku tilang yang tadi ia tulis kini kosong. Tidak ada tulisan apapun. Malam itu, Adit tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Adit masih terpaku di tempatnya. Kakinya perlahan mulai bisa digerakkan, tapi rasa dingin itu masih membekas. Ia menatap buku tilangnya, kosong seperti tak pernah disentuh. Namun ia yakin, beberapa menit lalu ia benar-benar menulis nama kakek itu. Pikirannya kacau. Siapa sebenarnya kakek tadi? Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja dalam hitungan detik? Dengan sisa tenaga, Adit kembali ke motornya. Ia mencoba menenangkan diri, namun perasaan aneh masih menyelimuti tubuhnya. Ia menghidupkan mesin, siap untuk pergi, namun sesuatu membuatnya menoleh ke belakang. Di tempat kakek itu tadi berdiri, jalanan tanah yang sebelumnya kering kini basah, seolah habis diguyur hujan. Tapi anehnya, tidak ada satu pun jejak kaki. Jantung Adit kembali berdegup kencang. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, berusaha mencari penjelasan logis. Tapi semakin ia mencoba memahami, semakin terasa mustahil. Ia menarik napas dalam-dalam lalu memacu motornya, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Bab 5. Misteri di balik nama. Keesokan harinya, Adit tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Ia merasa harus mencari tahu siapa kakek itu. Pagi-pagi, ia kembali ke jalan tempat kejadian semalam. Jalan itu tampak biasa. Tidak ada tanda-tanda kejadian aneh yang ia alami. Namun saat ia bertanya kepada beberapa warga sekitar, mereka saling berpandangan, seperti menyembunyikan sesuatu. "Apa ada yang pernah melihat seorang kakek tua yang sering lewat jalan ini?" tanya Adit. Seorang pria tua akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Nak, kau tidak sedang bercanda, kan?" Adit mengernyit. "Maksud Bapak?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Dulu, ada seorang kakek yang tinggal di desa ini. Orangnya dikenal bijaksana, tapi banyak yang bilang ia memiliki ilmu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia." Adit semakin penasaran. "Lalu, di mana beliau sekarang?" Pria tua itu menatapnya lekat. Kakek itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Darah Adit berdesir. Kakinya terasa lemas. "Tapi..." Adit menelan ludah. "Saya melihatnya semalam. Saya bahkan berbicara dengannya."
Warga lain yang mendengar percakapan mereka mulai berbisik-bisik. Sebagian tampak ketakutan. Pria tua itu menggeleng pelan. Nak, kalau benar kau bertemu dengannya, itu berarti kau telah melewati batas yang seharusnya tidak kau langkahi. Adit tidak bisa berkata-kata. Napasnya memburu. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun semakin dalam ia mencari tahu, semakin jelas bahwa ia telah berhadapan dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Dan yang lebih mengerikan, ia sadar satu hal. Kakek itu tidak hanya mengajarinya pelajaran tentang aturan manusia, tapi juga aturan yang jauh lebih besar, yang selama ini tersembunyi di antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Adit masih berdiri terpaku. Fakta bahwa kakek yang ia tilang semalam sudah meninggal 15 tahun lalu membuat pikirannya semakin kacau. Warga sekitar mulai menjauh perlahan, tak ingin terlibat lebih jauh dalam urusan yang dianggap berbahaya. Pria tua yang berbicara dengannya tadi masih di tempatnya. Ia menatap Adit dengan penuh arti. Nah, katanya pelan, kalau kau benar-benar bertemu dengannya, itu artinya dia punya maksud tertentu. Kau harus hati-hati. Adit meneguk ludah. Apa maksud Bapak? Kakek itu bukan orang sembarangan. Semasa hidupnya, dia dihormati dan dikenal sebagai seseorang yang memiliki kelebihan. Beberapa orang percaya dia bisa berpindah tempat dalam sekejap, bahkan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Adit merasakan bulu kuduknya meremang. Ia teringat tatapan kakek itu, tenang namun menusuk, seolah bisa melihat lebih dalam ke dalam dirinya. Jadi, kenapa dia muncul di hadapan saya? Tanyanya, suara sedikit bergetar. Pria tua itu menghela napas panjang. Mungkin kau telah berbuat sesuatu yang membuatnya perlu menegurmu. Adit mengingat bagaimana ia dengan keras kepala menilang kakek itu tanpa mendengarkan penjelasannya lebih dulu. Apakah itu kesalahannya? Tapi ia hanya menjalankan tugasnya sebagai polisi lalu lintas. Atau mungkin, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar aturan yang ia patuhi? Sore itu, Adit memutuskan kembali ke jalan tempat ia bertemu dengan kakek misterius itu. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan langit dengan semburat merah yang terasa ganjil. Ia memarkir motornya dan berdiri di tepi jalan, tepat di tempat ia menulis tilang semalam. Hatinya masih dipenuhi tanda tanya, tapi ada satu hal yang ingin ia pastikan. Angin dingin kembali berhembus. Rasa aneh menjalar di tengkuknya. Lalu, suara itu terdengar. Masih penasaran, Nak? Adit tersentak. Ia menoleh cepat ke arah suara itu berasal. Di bawah pohon tua di tepi jalan, kakek itu berdiri. Tatapannya tetap sama, tenang, dalam, dan penuh rahasia. Adit menahan napas. Siapa? Siapa sebenarnya Bapak? Kakek itu tersenyum tipis. Aku hanya seseorang yang mengajarkan bahwa tidak semua yang kau anggap salah, benar-benar salah. Dan tidak semua yang kau anggap benar, benar-benar benar. Adit ingin bertanya lebih banyak, tapi tubuhnya terasa berat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kakek itu melangkah maju. Kau diberi kesempatan untuk memahami, Nak. Gunakanlah dengan bijak. Seketika, angin berhembus kencang. Debu beterbangan menutupi pandangan Adit. Ia menutup matanya sejenak untuk melindungi dari hembusan angin. Dan saat ia membukanya kembali, kakek itu sudah menghilang. Adit berdiri kaku, detak jantungnya berpacu. Ia tahu, malam itu ia telah bertemu dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia jelaskan kepada siapapun. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Adit berdiri di tengah jalanan sepi, mencoba mengatur napasnya yang tak beraturan. Kakek itu telah menghilang dalam sekejap, seolah hanya ilusi. Namun, Adit tahu betul bahwa yang ia alami bukan sekadar hayalan. Tangannya bergetar saat ia merogoh saku seragamnya, mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa semua ini nyata. Dan di sanalah ia menemukannya, secari kertas yang terasa dingin di telapak tangannya. Ia menariknya keluar dengan hati-hati. Itu bukan kertas tilang yang ia tulis semalam, melainkan sebuah lembaran lusuh dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Nak, jika kau ingin memahami lebih jauh, datanglah ke makam tua di ujung desa saat bulan purnama. Jangan bawa siapapun. Adit menelan ludah. Ini bukan kebetulan. Tiba-tiba, suara dering telepon dari saku lainnya mengejutkannya.
Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo? Adit, kamu di mana? Suara rekannya, Bagas, terdengar cemas. Dari tadi kita cari, tapi nggak ada yang tahu kamu kemana. Adit menghela napas, berusaha menenangkan diri. Aku ada urusan di desa ini. Kamu baik-baik saja? Bagas bertanya, suaranya terdengar ragu. Suaramu kayak orang habis lihat hantu. Adit tersenyum miris. Mungkin saja, gumamnya. Ia menutup telepon dan kembali menatap kertas di tangannya. Malam bulan purnama tinggal beberapa hari lagi. Dan entah kenapa, ia merasa harus pergi ke sana. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Langit malam diterangi cahaya bulan penuh yang bersinar terang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sepanjang jalan setapak menuju makam tua di ujung desa. Adit berjalan perlahan, ditemani suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Saat ia tiba di depan gerbang makam, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menghela napas panjang sebelum melangkah masuk. Di antara batu-batu nisan yang tertutup lumut, matanya menangkap satu makam yang berbeda. Makam itu lebih besar, dengan ukiran nama yang hampir pudar di nisan. Dengan senter di tangannya, Adit menerangi tulisan itu. Dan seketika, darahnya membeku. Nama yang tertera di batu nisan itu adalah nama kakek yang ia tilang malam itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana mungkin? Ia bertemu dengan kakek itu beberapa hari yang lalu, berbicara dengannya, bahkan merasakan sentuhan tangannya. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menyentuh tengkuknya. Akhirnya kau datang. Adit tersentak dan berbalik cepat. Di bawah cahaya bulan, kakek itu berdiri di depan makamnya sendiri, tersenyum samar. Adit mencoba berkata-kata, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakek itu menatapnya dengan penuh arti. Kau sudah melihat namaku di sana, bukan? Adit mengangguk pelan. Bagaimana mungkin, Bapak sudah meninggal? Kakek itu menyelesaikan kalimatnya. Ya, sudah lama sekali. Adit menelan ludah, otaknya berusaha mencerna apa yang ia dengar. Lalu, kenapa saya bisa bertemu dengan Bapak? Kakek itu tersenyum tipis. Karena aku harus memastikan bahwa kau belajar sesuatu yang penting dalam hidupmu. Adit menatapnya penuh kebingungan. Kau terlalu terpaku pada aturan yang tertulis, tapi lupa bahwa di dunia ini ada hukum lain yang lebih besar. Lanjutnya. Hukum kehidupan, hukum karma, hukum keseimbangan. Adit mengingat kejadian malam itu. Bagaimana ia dengan mudahnya menilang tanpa mendengarkan alasan, tanpa melihat lebih jauh. Ia mengira semua bisa diselesaikan dengan aturan, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kau telah diberi kesempatan untuk melihat sisi lain dari dunia ini, kata kakek itu. Jangan sia-siakan. Adit merasa tubuhnya semakin berat. Pandangannya mulai kabur. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dunia nyata. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara kakek itu untuk terakhir kalinya. Jangan lupakan pelajaran ini, nak. Adit tersentak dan membuka matanya. Ia berada di dalam kamarnya, napasnya memburu. Tangannya terangkat ke wajahnya, memastikan ia benar-benar ada di dunia nyata. Apakah itu semua hanya mimpi? Namun saat ia melihat meja di samping tempat tidurnya, tubuhnya kembali membeku. Di sana, tergeletak buku tilang yang ia gunakan malam itu. Dan di halaman pertama, ada tulisan tangan yang tidak ia kenali. Ingat apa yang telah kau pelajari. Adit menatap tulisan itu lama. Ia tahu satu hal pasti. Apa yang ia alami bukan sekadar mimpi. Dan ia tidak akan pernah melupakan pelajaran itu seumur hidupnya. Sejak malam itu, Adit tidak bisa menjalani hidupnya seperti biasa. Setiap kali ia bertugas, ada perasaan aneh yang selalu menghantuinya. Ia mulai lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, tidak lagi menilang orang tanpa mendengar penjelasan mereka terlebih dahulu. Namun, yang lebih mengganggunya adalah kehadiran tanda-tanda aneh yang terus muncul dalam hidupnya. Suatu malam, saat ia merapikan seragam di dalam loker kantor, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Secarik kertas lusuh. Dengan tangan gemetar, ia membukanya.
Kau sudah mulai mengerti. Tapi perjalananmu belum selesai. Adit merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang menaruh ini di dalam lokernya? Tidak ada orang yang tahu tentang kejadian itu selain dirinya sendiri. Atau, apakah kakek itu masih mengawasinya? Ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Matanya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adit bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Dan yang lebih penting, apakah ini benar-benar sudah berakhir?